Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Karena aku craving untuk having a date night. Kayak aku pengen banget ngedate. Udah lama aku gak ngedate. So ini kita bacain tentang siapa yang akan ngajak kamu ngedate atau ngajak kamu kencan dalam waktu dekat. Ini for single yang punya pacar, punya pasangan, punya gebetan, siapapun kalian, fokus sama diri sendiri. Siapa yang bakal ngajak kamu ngedate. So siapapun yang ngeklik video ini berarti pesannya untuk kamu. Kenapa ini mejanya anget? Kalau misalnya kalau misalnya perlu diingat kalau yang major reading itu energi bisa tidak dan energi bisa vice versa. Jadi untuk kalian yang baru di channel aku, hai ya, my name is Malha. I'm an intuitive tarot reader di mana aku membaca dengan tarot, oracle, aku juga pakai intuisi, aku juga pakai vision aku melihat warna, melihat aura, aku juga melihat pesan-pesan yang digambarkan dengan angka-angka juga. Terus kalau misalnya aku lihat zodiak, nanti cek sama Rising Venus and Vedic Rising dari zodiak tersebut, dari pembacaan tersebut. Soalnya gini, setiap orang itu punya zodiak birth chart yang akan beda-beda. Jadi kalau misalnya kita baca soal percintaan, coba kamu tahu dulu nih birth chart kamu di Moon sama di Venus atau di Vedic Rising. Karena personally aku tuh kadang-kadang cocoknya malah di Vedic Rising atau di Moon aku gitu. Oke? Atau di Venus aku. Jadi kalau misalnya kamu nggak tahu caranya gimana kalau mau cek birth chart, coba Google. Jangan males untuk Google. Terus kalau misalnya kamu mau dibuatkan secara personal, pakai energi kamu sendiri berarti. Karena yang ini kan aku ngeliat energi banyak orang kayak gini nih udah datang rame, jadinya itu akan lebih cocok untuk kamu kalau misalnya lebih pakai personal reading dan pakai energi kamu sendiri. Cuman harap sabar. Jadi tujuan aku untuk kasih tahu, harap sabar karena aku balas sendiri. Aku balas dari bawah. Dan aku kalau misalnya satu hari nih udah balas banyak, tar dulu hold dulu gitu. Oke, jadi sabar aja. So this is siapa yang akan ajak kamu kencan dalam waktu dekat ini. Aku akan bacakan dulu tentang energi kamu, baru energi orang itu, dan aku bakalan bacain detail karena aku bakalan pakai this is ubek yang aku taruh toples. Coba kalian kalau misalnya mau kasih saran untuk aku, kita namain toples ini apa? Toples ajaib ini apa? Terus aku juga baca dengan, nanti aku mau pakai numerologi, sama aku mau pakai angel number. So sit back, relax, enjoy. Untuk kalian yang cuma pengen healing energi dari aku, empaskan negatifnya dulu, tapi jangan kayak marok gitu loh. Kamu berusaha untuk mendapatkan energi healing, tapi dari diri sendiri nggak mau menghempaskan energi negatifnya. Contoh, kamu lagi sedih nih, sedihnya bilang hey, say thank you, sedih, bye bye, tapi ya udahan sedihnya gitu. Kamu bikin space untuk energi healingnya dapat. Kalau kamu ngerasa kayak ngantuk gitu, berarti energi healingnya bekerja dengan baik. So there's spirit guide. Kita bersihin dulu energi ya. Kayak aku pause dulu sebentar. Oke. There's spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses. I'm blessing my ghost, I can speak the truth. Tell me about the people who watch this video, card and energy right now. Tell me about the people who watch this video, card and energy right now. Ada the Queen of Cups. Kamu orang yang mengayomi, orang yang penuh dengan kasih sayang. It's all about love. Kamu juga orang yang sensitive, intuitive. Just a lot of major energy. Kamu orang yang sebenarnya paham untuk cara self reflection. Jadi saat ini fasenya, kalau kamu lihat energi kamu saat ini, memang lagi ada sebuah cobaan atau sebuah tantangan soal emosional. Emosionalnya kemarin agak gak stabil, karena dari sini Queen of Cups itu terkenal sebagai Queen yang bucin, yang baperan banget. Jadi kayak contoh nih ya, aku nggak bilang kalau kamu ini, contoh ada yang perempuan yang PMS, energinya kayak gitu loh, moody,
rasa senang yang terlalu senang, sedih yang terlalu sedih gitu. Ini pernah ngerasain ini. Cuman karena sisi sensitif ini dibarengin sama intuisi dan alam bawah sadar, ini karena empati. Kalian orang-orang yang bisa meresap atau merasakan apa yang orang lain rasakan. Contoh, teman kamu lagi galau, kamu nggak galau di hari ini, cuman gara-gara teman kamu mikirin kamu, aku mau curhat nih sama dia nih, gitu contohnya. Kerasa, aduh gue tiba-tiba galau nih, gitu. Jadi kamu harus pandai-pandai memahami ini perasaan datangnya dari diri aku sendiri apa orang lain yang ngerasain, atau kamu lagi di rumah nih contohnya, terus orang rumah kamu ada yang galau, tiba-tiba kamu ngerasa aduh suasana apa nih, nggak enak nih kayak gini. Itu kamu harus pahamin gitu. Jadi sometimes kegalauan kamu bukan karena kamu sendiri, karena kamu merasakan apa yang orang lain rasakan. So di sini energinya lagi sensitif banget ya, terutama this is yang awal-awal bulan, yang ngerasa kayak aku paham di sini. Ada emosional yang tiba-tiba datang. Ini ada yang ngerasa nostalgia, ngerasa mengenang masa lalu. Di sini juga ada illusion yang mempengaruhi diri kamu. Jadi kalau yang namanya di illusion itu, the moon ini kan kita ngomongin soal kalau kita kadang-kadang ngelihat bulan kan indah banget gitu di atas. Tapi kan kita ngedanga terus ya. Sometimes kita nggak akan sadar apa yang ada di depan kita gitu. Ada penuh dengan orang-orang yang punya sisi misteri. Terus di sini juga ada kesadaran akan alam bawah sadar. Jadi karena ada judgment, also the moon. Ini kita ngebahas tentang spiritual awakening, tapi kadang-kadang kan spiritual awakening kita kan tahu akan sesuatu, tapi kita ngerasa akan sesuatu. Ini dua bursts of a feeling, but kalau self reflection di sini energinya, taruh dulu aku ngasih zodiak dulu ya. Pisces, Scorpio, Cancer. Also di sini juga ada energinya Moon itu Pisces, Scorpio, Aquarius. Terus juga aku lihat di sini ada yang Aries, but ada yang Sagittarius juga. So di sini ada kita lihat ya. Lagi menjalani sebuah takdir. So saran aku untuk kamu mulai saat ini coba menjalani dengan tulus apapun itu yang kamu lakukan dan kejujuran. Cuman ini fasenya lagi dijudge. Oke. Ini ada judgement untuk diri kamu dalam waktu dekat. Jadi apapun yang kamu lakukan, balik lagi niatnya harus dengan ketulusan. Ini ada yang nostalgia sama lagu. Jadi ini waktunya kamu buat nikmatin feeling nostalgia itu. So aku bakal lihat energi orang itu, siapa yang akan datang dan ngajak kamu kencan dalam waktu dekat. Is this person that will ask you on a date in your future? For the people who watch this video, who will ask them on a date? Okay, this person have perfect family issue. Jadi kalau misalnya nama isu kadang-kadang gini, dia punya orang tua yang harmonis sekali. Sometimes dia nggak sadar kalau in realita tuh nggak seperfect itu keluarga gitu loh. Jadi dia agak kaget kalau misalnya ada keluarga yang berantem atau ada pasangan yang berantem gitu. Dari Ten of Cups sendiri aku melihatnya dia adalah seseorang yang memberikan keharmonisan. Energinya saat ini keluarganya lagi harmonis banget, lagi penuh dengan kebahagiaan, lagi banyak rezeki di keluarganya dia. Dari The Nine of Swords, tapi dia adalah orang yang kepo banget. Orangnya juga energinya saat ini penuh dengan drama. Dia suka drama percintaan. Cuman dari Nine of Swords sendiri, dia punya sisi ego yang cukup luar biasa. I see di sini kalau kamu lihat ada hiu yang in a circle. Dia punya circle pertemanan yang gak sehat sebenarnya, penuh dengan drama. This person is a Knight of Pentacles also. Orangnya tapi loyal, orangnya tapi setia. Cuman aku ngelihatnya di sini it's a type of person yang lagi I need confirmation. What does this person do?
Oke, ada Knight sama Knight. Dia tuh punya kompleks di mana dia pengen jadi kesatria dalam hidup kamu. Dia tuh pengen jadi orang yang ter di dalam hidup kamu. Jadi secara energi emang lagi fase pendewasaan gitu. Aku ngeliat di sini selain circle-nya juga ada yang circle yang baik, tapi ada juga circle yang gak baik. Aku ngelihat dia orang yang cukup, kayak misal kamu lagi butuh bantuan, dia bakalan bantu right away gitu. Energinya seperti itu, cukup loyal, cukup setia, bisa sama teman-teman atau sama orang yang dia kasihi. Untuk beberapa dari kalian dealing with two person di sini, cuman aku nggak mau fokus ke dua orang ini karena aku fokus yang paling penting aja, energinya. Oke, thank you. Di sini oke, dia bakalan ngecek dulu is it kamu available apa enggak gitu. Kamu beneran single atau kamu beneran free or not gitu. So ini siapa yang bakalan ngajak kamu ngedate dalam waktu dekat, aku bakalan lihat spesifiknya seperti apa orangnya. Okay, there's Wicked, Angel, One Power, What Like God, and Goddesses. Tell me more about who is this person. Specifically, who is this person that will ask you on a date for the people who watch this video? Okay, this person like musik-musik yang soul vibes musik gitu. Ada yang R&B, ada yang soulful music, ada yang jazz juga. Karena aku dengar lagu-lagu itu. Ada the Queen of Pentacles. Who's this person? Penuh dengan let's see ya. dia suka kepo ya, orangnya beneran kepo banget. Who's this person? Ada energi Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Gemini, Aquarius. Terus di sini ya, dia adalah sosok orang yang sukanya kenyamanan. Finansialnya bagus, karirnya juga aku ngeliat oke ya. If you're dealing sama masculine, dia punya orang tua, terutama di sisi mother figure yang loaded. Jadi aset-aset banyak. Kalau kamu lihat di sini, this is orang ini energinya seperti ini. Finansialnya banyak, kayak punya tabungan, punya saving. Also di sini there's a lot of black cats. It mean dari misteri juga banyak. Hal-hal spiritual juga dia mengenal itu. Cuman kalau kamu lihat dia menggantungkan topinya, dia tidak terlalu terfokus sama hal-hal spirituality yang berbau magic dia nggak terlalu fokus. Mengenal itu bukan berarti dia melaksanakan itu, menjalani itu. Dari Grape sendiri di sini, dia itu orang yang penuh dengan blessing. Jadi kalau dia mau apa tinggal petik, mau apa tinggal petik gitu. Terus kalau aku lihat di sini, melindungi dirinya dia sendiri dengan luxury, dengan hal-hal yang berbau branded. Terus aku juga ngeliat, if you see this person is wearing gold, jadi orang ini pakainya gold. Emang nunjukin banget, aku loh punya ini. Tipenya kayak gitu. Terus dari Six of Swords, you can be dealing sama seseorang yang memang adanya udah dari kemarin-kemarin. Jadi ini bukan tipe orang yang baru. Six of Swords itu seseorang yang ada di belakang kamu. Jadi bisa orang masa lalu, tapi ada juga orang yang kamu abaikan. Jadi kamu gak ngeliat ya di belakang kamu. Cuman kalau aku lihat di sini, fasenya ini untuk beberapa dari kalian dealing juga sama seseorang yang baru putus sama pasangannya. Dari Seven of Wands sendiri orangnya cukup private kalau ngomongin soal private life. Cuman kalau dari Seven of Wands sendiri, dia tuh orang yang tipenya nggak bisa dipush gitu. Aku lihat dari the Eight of Wands, dia kalau misalnya dia suka texting, tapi kadang-kadang saat dia ngechat itu bikin kita bingung gitu. Dari Page of Wands sendiri, dia penuh dengan excitement dalam kehidupan. Dia orang yang mau exploring, mau belajar. Tapi kalau dari the Page of Wands sendiri, apakah karirnya benar-benar karir yang saat ini untuk selamanya? Enggak. Kalau aku lihat, dia masih ada karir baru nanti.
So, aku bakalan lihat lagi dari tarot deck yang lain untuk konfirmasi tentang who is this person. There is Spirit Guide, Angel of Power, what like that, and tell me more about who is this person. That will ask the people who watch this video for a date. Siapa yang akan ngedate sama kamu dalam waktu dekat? Ada the Four of Wands. Ada the Fool. Ada the Four of Swords. Ada the Two of Swords. Sama ada the Hermit. Ini ngomongin soal private life ya, sangat private. Jadi nggak banyak orang tahu tentang who is that person. Jadi siapa orangnya gitu loh, siapa keluarganya nggak banyak tahu. Terus dari the Four of Wands sendiri, aku tidak melihat ada banyak perbedaan antara kamu sama dia. Dalam arti gini, dari segi point of view tentang apa itu ya, ada istiadat atau keluarga, nggak banyak perbedaan sih. Cuman dari Four of Wands sendiri, ini adalah lingkungan sosial juga, lingkungan pertemanan. Jadi aku melihatnya ini ada different energy. Let's see ya, bentar. Dia datang dari keluarga yang mixed race. Jadi contoh ini ada yang dari sisi bapaknya orang Jawa, dari sisi ibunya itu orang Sulawesi. Contohnya seperti itu. Jadi ada perbedaan adat istiadat sendiri dari keluarganya dia. Dari the Fool, orangnya naif. Terus juga aku ngelihatnya memang energinya sangat young. Ini bisa lebih muda daripada kamu, atau secara energi lebih muda. Dari Four of Swords, you dream about this person. Kamu mimpiin tentang orang ini, atau dia mimpiin kamu. Cuman yang namanya Four of Swords itu, kalau aku lihat di sini kan, kalau kamu lihat di gambarnya, ini ngomongin soal mimpi dan istirahat. Dan ada awan-awan, dia itu sering banget mimpiin tentang kamu atau memimpikan diri kamu untuk jadi pasangannya. Aku ngelihatnya di sini ada yang gini loh, ada yang kayak bersikap acuh tak acuh padahal sebenarnya pengen banget sama kamu karena dia egonya lumayan besar. Dari tuh sword di sini aku melihatnya orangnya cukup pasif diem aja. Dia itu kalau misalnya dia nggak tahu nih tentang kamu single or not atau kamu free or not, dia nggak bakal maju. Tidak ada keberanian di situ. Terus dari The Hermit, kamu bisa dealing sama Virgo, kamu juga bisa dealing sama Scorpio, Aquarius. Orangnya suka adventure, orangnya juga suka sendiri. Jadi kadang-kadang kita ngeliat ini orang halu banget loh, tiba-tiba ke pulau ini sendirian gitu. Dia tipenya seperti itu. Dari The Hermit, dia sisinya di sini ada apa ya? Bisa dibilang kedewasaan. Datangnya itu dari guidance sendiri. Jadi kayak misalnya dia punya masalah, dia bakalan sendiri. Kayak ngumpet sendiri. Terus kayak di sini tuh gini loh, ada yang memang bisa divination. If you see di sini kan ada cahaya di kepalanya. Ini orang-orang yang biasa untuk mendapatkan sebuah ilham. Kayak kamu bertapa kan biasanya dapat ilham atau dapat sesuatu. Dia tuh kayak gitu. Dia kadang-kadang tahu tentang sesuatu hal tanpa the reason, tanpa alasan kenapa dia tahu, tapi dia tahu gitu. Orangnya seperti itu. Let's see ya about physically. Aku bakal lihat dari sini. There is Spirit Guide, Angel of Power, like that. So who is this person that will ask the people who watch this video on a date? Tunggu, aku mau dumping all of it. Tell me about who will ask the people who watch this video on a date. Aku mau ambil 6 dari sini. I'm just kayak 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat dulu ya semuanya. Smells so good. Cold. Fancy. Social. See. Then okay, this person is annoying. Annoying tuh kayak, sumpah aku sebel banget sama tuh orang kita. Kamu pernah kayak kita? Orangnya annoying banget, dia suka ngegodain. Dia tuh suka, ini tuh the type of person yang kayak suka sama orang malah dijahatin sama dia. Jadi malah digodain, malah dibikin sebel gitu. Dia tuh suka banget bikin sebel orang karena itu it's all about reaction. Contohnya kayak kamu kayak risih sama dia, atau kamu saat dia bercanda atau saat dia ngegodain tuh kamu iya apaan sih kayak gitu loh. Dia tuh suka sama reaksi itu daripada dia nggak dapet reaksi apa-apa. Kalau dia mau ngomong juga bingung mau ngomong apa. Lebih baik dia ngegodain. Silly, orangnya funny, suka melakukan hal-hal yang bodoh. Aku juga ngelihat itu kayak usahanya dia buat narik perhatian sih. Dia tuh suka bercanda. Kalau kamu hangout sama dia suka ketawa. Call you, bye bye. Bentar lagi bakalan telepon kamu. Karena kalau misalnya di sini tuh apa ya? Dia pengen banget dengerin suara kamu. Entah apapun yang kamu lakukan sama dia ya. Suara kamu tuh kayak bikin dia tuh bener-bener apa ya? Kayak bikin kangen gitu loh. Luxury, it's all about luxury. Tentang orang ini yang aku bilang, dia tuh mungkin memang lahir dari keluarga yang kayak memberikan dia tuh barang-barang yang branded, jadi kayak kebiasaan gitu loh. Cuman kalau dari si Queen of Pentacles sendiri, itu kerja kerasnya dia pakai, nggak ada problem, nggak ada masalah, nggak ada yang ngelarang gitu. Jadi dia tuh bukan tipe orang yang kalau dibilang casual iya mungkin, tapi tidak sederhana ya. Maksudnya sederhana tapi tidak apa ya istilahnya, dia tuh nggak bisa dibilang agak sombong karena tidak terbiasa menggunakan barang-barang yang murah-murah. Aku ngeliat kalau dari luxury sendiri memang ada kecenderungan untuk terfokus sama hal-hal yang berbau materi. Younger, bisa lebih muda daripada kamu. Romance is not dead. Jadi orangnya cukup romantis. Dia bakalan ada effort untuk bisa ngebuat situasi itu kayak penuh dengan romansa. Contoh, ngebeliin kamu bunga, ngebeliin kamu hadiah, atau misalnya ngebukain pintu kamu, atau bisa kamu memasak untuk diri kamu, terus juga mijitin kayak gitu loh. Hal-hal yang berbau kayak ini tuh yang aku tonton di film-film gitu. Cold, yang aku bilang dia ada sisinya yang kayak annoying banget, sampai-sampai dia tuh kayak sombong banget, kayak dingin banget orangnya, tapi itu buat nutupin perasaannya dia. Dia suka the sea, suka lautan. Ada smell so good, wangi ya. Ini wanginya pasti bikin kelepak-kelepak. It's very perpaduan semuanya ya, dari segi wangi badan, wangi cologne, wangi apapun itu yang dia pakai produk di rambutnya, itu semuanya tuh berpadu dengan enak banget pokoknya. Dan kamu bakal notice orang ini dari wanginya dia. Ada yang wanginya wow santai ya, tiba-tiba bangun terus teriak-teriak ya. Ada yang wanginya ke arah woody, warm, tapi yang aku notice di sini nggak ada yang berbau fruity gitu loh. Jadi ya memang sangat dari wanginya aja kayak wangi mahal. Di sini ada social circle, datangnya dari dunia pertemanan, dunia sosial kamu. So gini, saran aku ya,
If you want to meet a better version dari yang kemarin-kemarin, you need to have social circle yang lebih besar lagi. Jadi dia stretching tuh social circle kamu. Banyakin pertemanan, banyakin hangout. Social circle ini bisa dikenalin teman juga. Playful orangnya, suka main-main, suka bercanda, suka suka hal-hal yang berbau happy. Ada fancy, ini kayak konfirmasi tentang sifatnya dia ya, suka hal-hal yang berbau branded atau berbau luxury. So aku bakalan lihat dari color. Jadi ini warna, bisa warna auranya dia, atau banyak warna yang kamu lihat, warna ini kamu sering banget lihat saat kamu deket sama dia, atau this is that person favorite color. Okay. One, ada green, ada brown, sama ada white. Money, luck, prosperity, growth, and nature. Jadi kalau misalnya ini berbau tentang, sebenarnya nih heart chakranya dia healing. Pertama yang perlu kamu tahu itu. Terus dia orang yang suka hal-hal berbau nature, berhubungan sama alam semesta. Terus dia secara money tidak perlu dipusingkan, dia punya keamanan finansial, dia punya keberuntungan di situ, punya blessing di situ. Terus aku ngelihatnya dia tuh bagaikan apa ya? Kalau kamu perhatikan, dia tuh semakin tua atau semakin tambah umur, setiap hari semakin dewasa. Ada brown, grounding, stability, earth magic, animals, mountain. Aku ngeliat di sini dia itu suka, balik lagi, suka hal-hal yang berbau nature. Cuman aku ngeliat di sini grounding. Dia itu pintar untuk bisa menyelesaikan masalah, terutama saat dia lagi sendiri. Aku ngeliatnya tipenya juga stabil. Earth magic, it's all about nature, dimana dia bakalan bisa healing kalau kembali ke nature, ke alam semesta. Dan di sini ada animals, dia suka pelihara hewan, atau dia punya relationship sama atau pemahaman kalau misalnya ada kucing meong-meong, dia ngerti artinya apa, kayak gitu loh. Di sini ada wise, serenity, healing, cleansing, pure, innocent, and honesty. Yang aku bilang sisinya tuh ada naif dan innocent. Dan di sini ada serenity, healing, jadi niatnya dia tulus. Aku juga ngeliat dia bisa menghealing orang lain, karena di sini memang karena dari kenaifannya dia, apapun yang dia lakukan tulus, jadi gampang untuk membersihkan diri juga. Kamu kalau misalnya memang mau kenal banget tentang orang ini secara dalam, dia tuh kayak ada sisi dimana kayak, wah, ini orang ternyata lurus-lurus aja ya, gitu. So, aku bakalan tambahin lagi dari oracle card, dari tarot card tentang who is this person. Oh iya, untung aku ingat. Kita bakalan lihat dari angel number first. Aku bakalan tarik satu angel number. Tell me about angel number for the people who watch this video. 12. Sama numerologi. Spirit guide, show me about, I need one numerology for this person. Okay. Dia lahir to be a leader loh sebenarnya. Kita lihat ya di sini life path-nya dulu kali ya. Dia itu kan aku bilang dia born to be a leader,
Jadi dia lahir untuk menjadi pemimpin di dalam kehidupan ini. Dia tuh bisa menyelesaikan masalah karena kreatif, dia bisa cari solusi. Dan aku ngeliat memang ada sisi egonya dia yang cukup besar. Kalau kamu mau, itu kayak energinya si Aries, Leo, Emperor, pemberani, orangnya juga open up banget, untuk apa ya, kayak dia tuh embracing the future. Future aku bakalan kayak gimana nih? Aku harus memupuk future aku supaya lebih bright lagi. Terus kalau aku lihat di sini ada sisi dia yang bisa dibilang pintar untuk memanifestasikan sesuatu. Jadi kayak aku mau apa aku dapat gitu. Dia bisa kayak gitu. Dari angka kembar ini tadi ya aku bilang tentang manifestasi, dia mau apa dia dapat. Dia tuh kenapa di blessing banget karena dia tahu worth-nya dia seperti apa, and then dia tahu dia ada di tempat yang benar, situasinya benar, dia energinya benar. Terus di sini karena dia connect sama alam dan terutama dia connect sama semesta, dia selalu dikasih. Terus kalau aku lihat di sini, dia punya purpose pun, tahu tujuan hidup dia apa. Aku ngeliat orangnya cukup fokus, dan di sini kamu bakalan tahu kalau ada angel number 12 itu kayak gini loh. Kamu akan ketemu bener-bener ngeh sama orang ini karena ada sebuah perjalanan yang kamu lakukan. So, ini kamu ada guidance sendiri. Nanti tiap orang individu guidance-nya beda-beda, didengerin si semesta ngomong apa. So, aku bakalan lihat tentang the outcome. There is spirit guide, angel, power like God nurses. Tell me about the outcome of the situation. Tapi nanti aku akan bacakan juga tentang dari oracle card. The outcome of the situation. Okay. The outcome of the situation for the people who watch this video. Di belakangnya ada. Oke. Ini harus tahan godaan kalau mau langgeng. Kalau mau hubungannya langgeng, hubungannya lurus-lurus aja, hubungan ke arah yang serius, harus tahan godaan, tahan nafsu. Dari Nine of Wands di sini ada nah ini kayak memang konsepnya kayak love to hate person gitu. Kamu kayak agak sebel sama orang ini, makanya kamu agak tertutup. Di sini ada The Hangman, pasif memang, tapi dia akan menjadi sosok orang yang sangat mengerti kamu, lebih mengerti dari diri kamu sendiri, dan itu bakalan surprising. Dari The Vortex ini ada sexual attraction, ada chemistry, ada juga yang kayak nempel-nempel, hubungannya terlalu nempel, yang akhirnya di sini jatuhnya ke temptation. Be careful sama hal itu. Tapi gini kan, yang nonton kan banyak di sini. Kalau kamu mau nggak mau hubungan yang serius, it's okay, jalanin. Tapi kalau kamu mau butuh hubungan yang serius, harus jadi orang yang serius. Karena kalau misalnya hanya sexual attraction aja yang kamu penuhi, di sini akan jadi hubungan yang seperti terikat gitu. Padahal dia sangat memahami diri kamu. And then balik lagi, di sini ada sebuah gini loh. Kadang-kadang ada orang yang lebih paham sama diri kita sendiri, akhirnya kita tertutup sama orang itu karena ngerasa apaan nih orang sotoy banget. Coba lebih terbuka lagi. And then di sini aku bakalan lihat the message from oracle card, message for the situation. Oke, ada 3. Love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Jadi kamu akan lebih menarik perhatian banget jika kamu mencintai diri sendiri, fokus sama diri sendiri. Children, your love life is being affected by children. Ini ada sisi kekanak-kanakan dari kalian berdua, cuman ini kayak puppy love, dimana cinta-cintaan yang tumbuh memang kayak cinta-cintaan crushing atau kesemsem ya awalnya. Cuman balik lagi, kalau kamu menyiram dengan cinta atau mengayomi dengan cinta, itu akan menjadi sesuatu hal yang lebih serius lagi. The religious factor, your love life is being affected by religious upbringing and spiritual path. Kalian mempunyai spiritual path yang beda, dimana ini juga bisa ngomongin soal keyakinan yang punya pemahaman beda soal keyakinan. So, aku bakal lihat lagi dari sini
Karena I see this card want to say something. There's spirit guide, angel from power like cutting says, who is this person that will ask the people who watch this video on a date? Ada talking, ada mass, sama ada separation. Pertama, kamu sama dia ada jarak. Bisa yang jaraknya kamu kasih sendiri karena kamu ilfeel sama orang ini, atau memang karena belum ada sebuah momen dimana kamu harus mendekat sama orang ini. Sadness, missing you. Jadi sebenarnya deep down inside, saat kamu nggak berada dalam orbitnya dia, jadi nggak ada di sekitarnya dia, atau kamu jarang hangout, jarang keluar, jarang main sama teman-teman yang sebenarnya ada dianya, atau kamu jarang ketemu sama dia, di sini ada sebuah kesedihan. Dia tuh kangen, selalu mikirin tentang diri kamu, ada thinking about you, yearning, unsure of a future. Jadi dia punya ketakutan juga kalau sama kamu, aku takut nih gitu, karena ngerasa future-nya tuh gak jelas. Dari di sini ada mas, not showing true feeling, hide personal vibe, pretend, delude, gaslighting. Yang aku bilang, dia tidak akan menunjukkan perasaannya dia seperti apa. Apalagi bilang kalau aku tuh suka sama kamu. Dia nunjukin perasaan yang care aja enggak, malah kayak beneran nyebelin gitu loh. Karena di sini kayak pakai topeng, nggak bener-bener nunjukin true feelingnya seperti apa, dan dia bakalan pretending. Talking, interest, conversing more, awaited message arrive, text, call, email, hovering. Jadi dia nunggu banget kesempatan untuk ngobrol sama kamu. Bahkan dia tuh kayak berandai-andai kamu duluan gitu loh yang maju. So, this is your reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang readingan ini, temanya seperti ini, dibuatkan secara personal dengan diri kamu sendiri, kamu bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar, tunggu aku balas. Kalau misal kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misal kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye.